Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita akan mereview materi yang kemarin, karena setelah Ibu lihat sepertinya masih banyak yang bingung tentang materi minggu kemarin. Nah, sebelum mulai belajar, dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, jika sudah, sekarang kita masuk ke pembahasan rumus ABC. Jadi, selain dengan menggunakan cara pemfaktoran untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, bisa juga dengan menggunakan rumus ABC. Rumusnya itu untuk mencari X1 dan X2 bisa sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, langsung saja ya kita ke contoh. Apabila di sini ada persamaan kuadrat dengan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka bisa dicari dengan rumus ABC. Jadi perlu diingat bahwa rumus ABC ini bisa digunakan apabila A, B, C itu anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi apabila A-nya nanti ada soal sama dengannya itu 0, A-nya itu sama dengan 0, nanti bukan persamaan kuadrat di sini, jadi A-nya tidak sama dengan 0. Boleh 1, boleh juga lebih. Di sini ada soal 8x kuadrat ditambah 2x dikurangin 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa A-nya itu berapa? A-nya adalah 8. A ini adalah yang nempel dengan x kuadrat. Seperti bentuk umumnya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Berarti A adalah yang nempel dengan x kuadrat. B-nya adalah yang nempel dengan x, yaitu di sini adalah 2. C-nya itu bilangan yang tidak berdampingan dengan x-nya sendiri, tidak mempunyai variabel x. Di situ ada negatif 3. Nah, selanjutnya kita akan cari x1 dan x2-nya. Berarti min B, sesuai rumus min B berarti negatif 2 plus minus akar B kuadrat. B-nya adalah 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya berapa? A-nya adalah 8 dikali dengan C. C-nya itu negatif 3 dibagi dengan 2 dikali A dikali 8. Nah, setelah itu negatif 2 plus minus 2 kuadrat itu berapa? 4 dikurangi 4 dikali 8 adalah 32. 32 dikali 3 adalah berapa? 96. Nah, tapi di sini ada negatif 32, negatif 32 dikali negatif 3 berarti plus 96. Nah, kenapa coba jadi plus? Karena tadi kan di sini kita ada negatif di depan ya. Dikalikan juga dengan negatif. Tapi kalau di sini semuanya positif, otomatis di sini akan menjadi negatif. Per 2 kali 8, 16. Negatif 2 plus minus akar dari 100 per 16. Akar 100 itu berapa? 10. Negatif 2 plus minus 10 per 16. Sekarang kita tentukan X1. Misal X1 ini kita ambil yang positif. Berarti negatif 2 plus 10 dibagi 16.
Negatif 2 tambah 10 adalah berapa? 8 per 16. Kita perkecil. 8 dibagi 8 menjadi 1. 16 bagi 8, 2. Berarti X1 nya adalah 1 per 2. Sekarang kita cari X2. Berarti kalau yang pertama sudah pakai positif, plus minus ya, 1 positif. Berarti untuk X2 nya kita gunakan yang negatif. Untuk X2 berarti negatif 2 min 10 per 16. Negatif 2 dikurangi 10 berarti negatif 12 per 16, sama dengan kita perkecil masing-masing dibagi 4. Negatif 12 dibagi 4 berarti negatif 3 per 16 dibagi 4 adalah 4. Berarti X2 nya adalah negatif 3 per 4. Nah, ini adalah akar-akarnya. Tapi berarti akar-akar kuadrat dari 8x kuadrat plus 2x min 3 adalah X1. 1 per 2, X2 nya negatif 3 per 4. Nah, tapi bagaimana bila yang dicari itu adalah bentuk faktor dari persamaan kuadrat tersebut? Bukan nilai ini yang kita jawab, tapi kita bisa menggunakan rumus berikut. Nah, berdasarkan bentuk pemfaktoran, ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan a dikali dengan x min x1 dikali dengan x min x2. Kita sudah dapat x1 dan x2, berarti tinggal kita substitusikan ke rumus yang ini. A nya berapa? A nya adalah tadi 8. Masih menggunakan persamaan yang tadi ya. 8. X biarkan menjadi x. X1 itu adalah 1 per 2. Lalu x2 nya negatif 3 per 4, negatif ketemu dengan negatif menjadi positif 3 per 4 ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Yaitu kita samakan penyebut untuk yang di dalam kurung ini. Kan di sini dia tidak pecahan, tapi yang bawah sampingnya yang dioperasikan dengan pecahan. Maka disamakan dulu 8. Nah, karena di sini pembaginya tidak ada, kita jadi 2 saja, ambil pembagi yang paling yang ada di sini. Berarti 8 2 dibagi 1. Anggaplah kalau misalkan dia tidak mempunyai pembagi, berarti pembaginya adalah sama dengan 1. Di sini per 1 ya. Ini juga per 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dikali x berarti 2x. Kalau sebelah sini kita tuliskan lagi aja min 1. Kan 2 dibagi 2 adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1. Yang sebelahnya juga sama. Berarti pembaginya adalah 4. 4 dibagi 1 adalah 4. 4 dikali x 4x ditambah dengan 4 dibagi 4 1 dikali 3 adalah 3. Selanjutnya kita operasikan 8 2x min 1. Nah, 4x plus 3 per, ini bisa kan, karena ini adalah bentuk perkalian, jadi 2 nya juga dikali 4. 2 dikali 4 8 2x min 1 dikali 4x plus 3 per 2 kali 4 adalah 8. Berarti 8 dengan 8 ini bisa dibagi. 8 dibagi 8 menjadi 1. Berarti bentuk yang paling akhirnya adalah 2x min 1 4x plus 3.
Berarti akar-akar ataupun faktoran dari bentuk 8x kuadrat ditambah 2x min 3 itu adalah 2x min 1 dan 4x plus 3.